Aku tahu itu rambutnya udah gak mungkin umur 27. Lu ngapain masih nongkrong sama yang umur 27? Please. Umur 27, hari ini nonton konser, besok masuk kantor, nggak masalah. Umur 40, 42, hari ini nonton konser, besok recovery-nya 3 hari. Pas tim briefing kan, bilang komika, oke, 1, pakai bahasa Indonesia, aman. 2, no sara, masih aman. 3, no pornografi. Terus kenapa ngundangnya gue? Siapa yang komen mulu hostnya? Siapa? Kok dia yang menang? Kok bukan ini hostnya gila nih? Siapa? Cuanda Season 2 powered by TAYTB Women's Warrior. Keren banget ya, di episode kali ini tuh kita Adu Cuanda tuh makin hari makin ada aja yang baru dan makin ada aja kelucuan-kelucuan yang menarik daripada komik-komik kita yang tampil di sini. Karena kan acara ini juga spesial untuk mensupport para pengusaha-pengusaha muda ataupun para wanita Indonesia yang baru pengen mulai usaha untuk berani mulai dan berani naik level. Wanita Indonesia lo remehin, gak bisa. Kita nih ya ngesan kanan aja belok ke kiri. Lu paham? Lo mengampuni kita. Keren kan? Nah, nih ya lu kehilangan remote aja. Pada depan mata lu nanya ke siapa? Emak lu. Emak lu siapa? Perempuan tuh. Keren gak perempuan? Gila. Jangan terlalu dikitin mas, beban. Oh ini rasa jadi komik-komik ya. Jadi teman-teman ya, seperti biasa kita akan mengadu 2 komika-komika kita yang lucu-lucu banget. Jadi 2 komika kita di episode kali ini, mereka tuh udah banyak tampil di mana-mana dan terjamin kelucuannya. Nah, jadi emang di setiap episode saya ngebebanin komika-komika semua ya teman-teman di belakangnya. Karena saya yakin kan di sini beban lucunya ada di kalian. Karena kalian yang dapat juara. Karena kalau kalian juara, insya Allah saham OCBC diberikan kepada orang yang patut untuk diberikan. Kan gue nggak bilang ke dia, gue nggak tahu. Kalau misalnya dia patut, bisa jadi kan kita nggak tahu. Tapi seperti biasa kita punya tema-tema ya teman-teman ya. Dan tema-tema ini harus dipatuhi sama komika-komika kita yang tampil di hari ini. Tema kita adalah jatuh bangun memulai usaha. Jatuh bangun aku memulai. Solidaritasnya makin kebangun ya. Terima kasih ya. Kayak gini dong, kan kelihatan penonton bayarannya. Terima kasih ya guys. Jadi tema kita tentang business owner, itu tuh jadi business owner tuh ternyata gak susah. Tapi susah banget. Karena banyak faktorisasi yang harus dia tanggung. Misalnya konsumen yang nyebelin, yang maunya nego mulu sampai harga misalnya harga 15.000 ditawar jadi 2.000, nggak kayak gitu aja. Kalau nggak punya duit nggak usah beli, ya kan? Ada juga misalnya yang mau beli apa gitu, terus ternyata fasilitasnya nggak ada, nggak mumpuni. Dan ternyata emang jadi bisnis itu kan susah gitu. Kan misalnya ngurusin pegawai, ngurusin konsumen, ngurusin outlet, ya kan, ngurusin pembukuan, capek. Nah kita nggak tahu nih keresahan apa yang akan dibawa komika kita pada hari ini. Kita nggak tahu juga punchline-nya apa, tapi kita yakinkan itu lucu. Sepakat? Tapi seperti biasa kita punya tata caranya juga guys. Tata caranya itu kalian ada 2 syarat untuk jadi pemenang. Yang pertama, komentar terbanyak. Berubah. Jadi pengumuman keputusan untuk di episode ini nunggu tayang. Capek ya, enggak lah. Pertama itu dari Ketawa Meter teman-teman yang ada di studio ini dan di kabupaten ini. Banyak ya. Ya kan kabupaten. Temennya. Kita kan mau jadi keluarganya Keisha. Love you. Di bip ya. Jadi
Teman-teman semua, yang pertama poinnya dari ketawa meter yang ada di ruangan ini. Dan kedua tergantung dari saya berdiskusi sama kru-kru setempat. Ini gue kualifikasi dulu. Nggak, karena penonton di luar sana, gue bacain ya semua komen-komentar lu ya. Itu tuh pada aneh-aneh, nih hostnya nggak bener nih. Masa yang ini dimenangin, yang ini enggak. Gue gak peduli lu suka siapa. Gue peduli OCBC suka siapa aja. Jelas terus. Langsung aja kali ya, kita tunggu komika pertama kita dengan wanita cantik yang juga dia sangat mengerti tentang bisnis. Komedinya cerdas sekali, penulisannya rapi, lucunya nauzubillah. Ini dia, Liquina Hananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan buat yang utangnya banyak, selamat malam. Perkenalkan, aku Liquina Hananto. Aku tuh sebenarnya bisa ngajar keuangan, guys. Jadi waktu OCBC bilang diajak ke acara yang OCBC, aku kan udah lama ya mengagumi campaign kalian. Tahu-tahu disuruhnya stand up comedy. Gimana ini? Aku udah dandan kayak logonya OCBC. Diajaknya buat komedi. Sedih aku. Aku mau ceritain pengalaman aku ngajar keuangan ya. Ngajarin orang bikin bisnis, ngajar ngatur keuangan. Ada bedanya antara Gen X, Gen Y sama Gen Z. Kita cek dulu di ruangan ini. Coba tepuk tangan kalau kamu umurnya di atas 43. Beneran gak ada. Jadi aku sendirian. Gen X, ini namanya Gen X ya. Umur di atas 43 itu namanya Gen X. Ini adalah geng rock and roll dari tahun 80-an 90-an. Di bawahnya, ini pasti lebih banyak di ruangan ini. Coba tepuk tangan kalau kamu umurnya antara 27 sampai 42. Penguasa jagat di semua perusahaan sekarang mayoritas tuh millennials. Jangan senang dulu. Karena 27 sampai 42 itu jauh banget. Ya, yang umurnya 40, 42. Aku tahu itu rambutnya udah gak mungkin umur 27. Lu ngapain masih nongkrong sama yang umur 27? Please. Umur 27, hari ini nonton konser, besok masuk kantor, gak masalah. Umur 40, 42, hari ini nonton konser, besok recovery-nya 3 hari. Udah bang, bareng sama aku aja sini. Sebentar, mari kita cek dulu mana yang umurnya di bawah 26 tahun. Gen Z energy. Yuk kita lihat bedanya Gen X, milenial sama Gen Z itu kayak apa ya. Kalau urusannya dikasih tahu, kamu ayo bikin bisnis. Nih Gen X. Gen X itu cadas. Karena mereka dulu kan dengerinnya rock and roll. Kalau lo gak bikin bisnis, miskin lo, bego lo. Bikin bisnis, nurut. Oke kak, aku akan bikin bisnis gitu. Milenial nih. Aku kasih dulu nih ya, kalau bikin bisnis itu kamu harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gen Y, millennials, misi kak, kenapa harus bersusah-susah? Aku maunya senang-senang terus. Gak bisa dikasih tahu, ini gak bisa dikasih tahu. Gen Z ya, Gen Z. Aku belum ngasih nasihat apa-apa, dia udah nyapa. Tante, si Anya manggil aku tante. Tante, aku lagi mau bikin bisnis nih. Tante punya rekomendasi psikolog? Hubungannya apa bikin bisnis sama psikolog? Ternyata buat apa? Dia tuh semuanya tentang mental illness-nya dia gitu. Sebelum terjadi dia langsung ke psikolog dulu. Supaya bikin bisnis itu dia tidak terpengaruh mentalnya gitu Gen Z. Bener kan? Ngaku aja. Nomor terapis kamu berapa? Please tolong selamatkan karir finansial aku. Aku beneran bisa ngajar keuangan. Aku udah menyiapkan proposal ya ke OCBC. Aku bisa nih bikin ya kelas keuangan analisis kredit usaha. Poin pertama, mari kita gunakan indera keenam aku. Indera keenam aku tuh ya, aku bisa mencium bau-bau orang yang utangnya banyak sebentar. Kamu tadi kasih beban, bilang aku lucu, sekarang aku kasih beban. Kamu utangnya banyak ya. Sepatunya masih pay later ya.
Jam tangannya juga kayaknya 2 kali lagi nyicilnya. Poin yang kedua, aku bikin nih analisis kredit, ada satu pertanyaan tambahan. Jadi kalau ada orang mau mengajukan pinjaman kredit usaha ke OCBC, itu ada satu pertanyaan tambahan. Pertanyaannya adalah gini, siapa princess idola kamu? Hubungannya apa? Tunggu, coba jelasin ya. Bayangin, si perempuan-perempuan ini mau mengajukan pinjaman kredit. Terus ditanya, siapa princess idola kamu? Anak zaman sekarang princessnya zaman dulu kamu nontonnya siapa coba? Frozen kan, semua nonton Frozen pasti kan ya. Nah, Frozen teh prinsesnya namanya si Elsa. Si Elsa teh bertangan dingin. Semua teh jadi es gitu kan ya. Jadi kalau dia sampai mengajukan pinjaman, itu dia penuh tanggung jawab dan bertangan dingin. Aku akan bayar utangnya gitu. Generasi aku gak kayak gitu. Generasi aku tontonannya siapa coba? Snow White sama Cinderella. Ini 2 orang toksik yang berbahaya. Coba dengerin ya, si Snow White dari namanya aja udah bermasalah gak sih? Snow White, putih salju. Jadi dia aspirasinya adalah mukanya seputih salju. Siapa di dunia ini yang mau mukanya seputih salju? Pocong kamu teh naon ha? Pilihannya pocong apa tipes? Apa maunya? Si Snow White. Terus tahu apa yang dia lakukan? Rada-rada dia suka jalan-jalan sendirian ke hutan. Terus dia suka ngomong sama binatang. Gitu kan? Lo bayangin orang kayak gini mengajukan pinjaman ke OCBC apa tidak bermasalah hidup dia tuh nanti? Yang bahaya begini ya, nanti kalau dia ditagih terus dia nggak bayar nih si pinjaman usahanya tuh dia nggak bayar. Tahu apa yang akan terjadi? Ditagih sama debt collector, dia akan gini, tunggu sebentar, kamu tagih aja, di rumah saya banyak orang katanya. Tahu dia di rumahnya ada siapa? Enggak 1, enggak 2, enggak 3. Dia tinggal bersama 7 laki-laki. Snow White, kamu mending gak ada akhlak. Sana tagih aja sama 7 kurcaci di rumah gitu. Kamu yakin mau yang kayak gini mengajukan pinjaman? Enggak, blacklist gitu. Tapi kepala gengnya tuh si Cinderella. Rada bermasalah dia teh. Gak punya baju, bukan pay later, dia panggil ibu peri. Gak punya kendaraan, enggak, dia gak mengajukan pinjaman buat beli motor atau mobil, panggil ibu peri. Jadi dia ngapain coba? Dia teh main sihir. Itu teh main sihir, sadar gak ini teh main sihir? Jadi kalau dia gak bayar utangnya nanti debt kolektornya repot banget kan. Disihir jadi tikus gitu, gak mau. Bermasalah, Cinderella teh bermasalah ya. Nah, mbak namanya bukan Elsa kan? Atau Cindy, kamu namanya Cindy bukan? Bukan. Enggak, alhamdulillah nama aku juga bukan Elsa, aku juga namanya bukan Cindy atau Ella, nama aku Ligwina. Kalau ada yang bingung ini namanya aneh kenapa? Lig itu dari lignit, yang artinya sebenarnya adalah batu bara. Astagfirullah dikasih nama dari batu. Kalau menurut kalian siapa orang tua gila yang ngasih nama anak dari batu? Itu adalah bapak saya. Astagfirullah, ini masih masuk surga gak ya kalau ngatain papa ya? Ternyata papa saya orang tambang. Jadi dia ngasih nama aku dari batu bara. Dan ternyata aku tidak sendirian karena aku punya teman-teman yang namanya semuanya dari batu juga. Ada nih teman aku namanya Anggi. Ternyata nama lengkapnya Anggi Berliana. Oke baik. Semacam ingin tanya sama si Om ya. Omnya bapaknya si Anggi ya. Om kenapa ngasih nama anak Berliana? Maksudnya apa? Om pengen dia glowing. Hah? Om tahu nggak berlian itu nggak glowing. Om berlian itu adalah batu paling keras di muka bumi. Jadi sepanjang kenal aku sama si Anggi teh kepala batu Om. Yang kayak gini mah apply kreditnya udah liar aja pokoknya. Ada satu teman aku lagi namanya Nita. Aku kirain itu kepanjangan dari nama orang tuanya Nila dan Tatang. Iu. Tapi ternyata bapaknya orang tambang. Jadi Nita itu ada nama panjangnya. Granitawati. Kalian jangan ketawa dulu, kalian kan kerja di OCBC ya. Hah? Coba kasih nama anak apa, siap-siap. Cek sama yang senior-senior tuh yang pada, ini kan wajah-wajah belum pada punya istri dan suami kan ya. Nah yang masih pada jomblo, nah, yang senior tanya nama anaknya siapa, karena aku mah khawatir orang bank ya kasih nama anak teh korslet juga. Anak laki-laki namanya Depo dari deposito. Anak perempuan namanya Edit, bukan Edith, bukan. Kredit macet jadi Edit. Masalahnya adalah suamiku tuh kerja di bank dulu.
Jadi aku kan harus siap ya. Karena waktu istri hamil 9 bulan, perempuan itu kan mengandung selama 9 bulan. Seluruh tubuhnya dipersiapkan untuk si jabang bayi. Laki-lakinya ngapain? Gak ada gunanya dia. Dia panik. Apa kontribusi aku kepada kelangsungan hidup manusia? Nggak ada. Sehingga si laki-laki ini akan berpikir, kalau gitu aku akan berkontribusi dengan cara ngasih nama anak yang ngaco gitu. Jadi kalian siap-siap ya. Siapin nama dari sekarang. Walaupun pacar belum punya, siapin nama dari sekarang. Karena si cowok-cowok ini teh korslet begitu istrinya hamil ya. Dan itu terjadi pada aku. Jadi begitu aku hamil, suamiku teh langsung nyamperin. Mau apa dia tuh udah heboh sendiri ya. Harry ya, dia heboh sendiri. Dia ngasih nama anak nih, dia sibuk punya ide ngasih nama sayang. Aku punya ide apa aku udah curiga gitu ya. Karena dia dulu kerja di bank, jadi aku kan takut kan dikasih nama anak aneh-aneh. Ternyata sumber inspirasi ngasih nama anak kalau buat dia bukan dari pekerjaannya, tapi dari tim sepak bola favoritnya. Dan favorit dia adalah Argentina. Jadi dia tekekeh, sayang kita kasih nama anak kita Maradona. Ngapain? Gak ada gunanya, ngapain aku gak mau ngasih nama anak Maradona. Terus dia bilang ini ada kepanjangannya, ini deep meaning katanya gitu. Namanya dia Dondi, nama aku Wina. Jadi menurut suamiku yang cerdas ini, Maradona adalah kepanjangan dari Asmara Dondi Wina. Iya. Jadi kalau nanti ada yang mengajukan pinjaman namanya Maradona Hananto, itu anak saya. Terima kasih, selamat malam, saya Likwina Hananto. Keren Kak Likwina. 43. Tapi bisa ngajar keuangan juga. Iya. Ya, lebih sebenarnya bukan 43. Oh lebih? Lebih. Enggak kelihatan ya tapi ya. Skincare-nya mahal. Iya. Tapi lunas. Ya, Kamu gimana? Kalau aku jadi nih emang dari pala sampai sini, ini pay letter. Bawa ke sini itu es pinjaman. Jadi lunas ke toko nggak lunas ke ini. Serang. Iya, begitu aja kita. Enggak gitu ya, Dek ya? Enggak. Nanti aku mau belajar sama Mpo Citra untuk cobanya pakai ini, bank keliling. Lumayan 100.000 sehari kan. Gue nyicil lagi, gue minta aja pinjaman selama 700.000. Ya udah aku mau pensiun aja dari dunia financial training. Soalnya referensi dia Po Citra. Aku juga baru tahu ternyata ada ya bank keliling zaman. Tapi sekarang kan udah banyak kayak gitu kan, ada OCBC juga salah satunya menjadi tempat untuk kita bisa bertransaksi mudah, berbisnis mudah. Aku udah kayak logonya pinjaman nih. juga. Iya, Udah kayak nanti logonya. bisa ada kalau mau ngasih proposal, aku tahu namanya Oh, iya, siapa. iya. Jadi namanya ini. Kita WhatsAppin aja ya. Ini gitu. Nanti tapi potongannya 75-25. Oke. Gen Z energy. Kita tapi kita tadi materi-materinya lucu banget ya. Jujur demi Allah Rasulullah yang paling gue ingat cuma kayak Nah, harusnya iya gitu. Tapi yang pertama, yang kedua gue beneran kesel. Nah, kayak ini beneran ini bukan iu lagi kayak kayak agak dikit-dikit lah ya. Tapi materinya keren-keren banget tadi ngebahas tentang indra keenam juga Prince. Bener tuh tapi sarannya kalau misalnya mau pinjaman ke orang, mending bank itu bisa ngasih salah satu pertanyaan tambahan. Contohnya tadi si Princess tadi itu. idolanya siapa? Ya, itu Idolanya penting banget. siapa? Tapi ya kan Princess emang itu aja ya. Jadi kalau misalnya jawabannya sama semua, kalian tahu kalau jawabannya ada di episode ini. Thank you. Kalian dibocorin tadi. Terima kasih kali ini. Terima kasih. Ya teman-teman, itu tadi penampilan dari Kak Likwina Hananto. Bener ya? Nah, lucu banget. Orang tua tapi lucu. Biasanya kan orang tua harus dihormati. Atau iya kalau ini orang tua harus diketawai. Ya, kalau nggak diketawain jatuhnya kena respect gitu. Lucu ya, baru kali ini ngeliat orang tua tanpa mabok. Aduh ya Allah. Tapi kita juga nggak tahu nih apakah komika kita yang kedua ini itu jauh lebih lucu daripada Kak Likwina. Ih bisa jadi. Karena jujur banget ya dari segi kita kan udah ngeliat dia perawakannya seperti apa di studio ini. Sangat timpang banget nih teman-teman. Mereka sama-sama jadi bendera Indonesia, iya gue paham. Tapi maksudnya ya walaupun yang tuh emang agak beda negara sih, kebalik soalnya. Tapi nggak apa-apa. Berarti mereka OCBC banget dan
nyala bisnis OCBC banget. Thank you Titi. Pas nengok soalnya kan. Tapi kita nggak tahu, pasti mereka punya tetap perbedaan dari segi materi dan kelucuan mereka juga. Kalau gitu kita langsung aja kali ya, kita panggil. Nggak sabar semua kan pengen tertawa terbahak-bahak. Langkah guling-guling. Pokoknya kalau sampai kita nggak ketawa, kita potong budgetnya. Kita pukul rata semuanya. Kalau gitu kita sepakat jangan ketawa, respect ya. Kita lihat ini dia. Eni Yang. Aduh, ya ampun, makasih lo CBC udah ngundang gue di sini. Gue inget banget pas tim briefing kan, bilang komika, oke, 1, pakai bahasa Indonesia, aman. 2, no sara, masih aman. 3, no pornografi. Terus kenapa ngundangnya gue? Kenapa ngundangnya Eni Yang gitu kan? No pornografi, ngundangnya Eni Yang itu kayak lu mesen Gojek, terus lu bilang ke abangnya, bang jangan bawa motor. Gue di sini ngapain? Disuruh ngomongin finansial aja. Gua ngomongin finansial itu kayak lu tahu tong samcong kan? Ya, itu kayak kosong adalah isi adalah kosong. Ya. Omongannya berisi, rekeningnya kosong. Gak tahu apa-apa gue soal finansial. Miskin soalnya gue bang. Ya keluarga gue itu gue dari Petamburan kan. Bukan yang itu. Petamburan yang grogol. Jadi miskin banget. Tapi biarpun keluarga gue miskin ya, itu kita itu tinggal di lingkungan yang aman banget. Tuh nggak ada maling, curanmor juga nggak ada. Soalnya malingnya di situ semua. Aman, jadinya aman kan. Jadi kalau misalkan rumah gue kemalingan nih, ya kan, kalau rumah gue kemalingan, itu gue kalau ada maling nyari harta benda di rumah gue kalau ada di rumah gue cuma ngeliatin aja. Orang baru nih. Ya, cari dah lu, gue 15 tahun gak nemu apa-apa. Kalau nemu bagi-bagi gitu kan. Tapi untungnya gue dapet beasiswa ke Taiwan. Dapat beasiswa ke Taiwan nih. Ini adalah dimana hidup gue mulai naik dah. Tapi pas gue tinggal di Taiwan kan banyak orang-orang Chinese nih. Berasa tinggal sama nasabah prioritas semua gitu. Lah, makin berasa miskin. Keluar kan kongko pakai singlet gitu. Lah, kemana nih gitu kan? Bawa kantong plastik. Nah di situ pas di Taiwan itu gue mikir, nggak bisa nih, harus memulai bisnis gitu kan. Mumpung masih muda kan buka bisnis. Gue buka bisnis marketing pas di Taiwan. Bisnis menjual. Apa yang gue jual? Diri. Oh iya dong. Berkomedi sama dengan menjual diri. Iya kan? Bener kan? Kita ini semua kerja itu menjual diri. Tergantung yang dijual apa. Iya, kelebihannya kan, betul kan? Karena kelebihan gue di komedi, gue mulai komedi. Show sana sini lah, naik ke luar negeri segala macam. Sampai gue balik ke Indonesia masuk Suci. Iya kan? Nah mulai dari Suci, karir komedi gue kan naik nih. Nah anak-anak SMA, teman-teman gue di SMA dulu tuh mulai pada kontak gue lagi. Itu. Masuk. Kan nggak pernah catch up lah sebelumnya kan. Mulai message lagi, oh Eni sekarang ini ya sukses ya gini. Jadi gue tahu ada teman-teman gue tuh udah ada yang nikah, punya anak, cerai 2 kali, semua dah. Nih sampai ada satu temen SMA gue yang ngontak gue, ini cowok ini dulu pas SMA ganteng, sempet naksir gue sama dia orang. Jadi pernah kan kalau tiba-tiba di kontak sama crush gitu, diajak ngopi, diajak ngopinya di SCBD. Udah nih, hari H, gue dandan, pakai parfum segala macem. Emang udah nggak naksir lagi, tapi kan pengen penasaran, masih ganteng nggak? Gitu. Temu masih ganteng orangnya.
Kita ngobrol kecap, wih ada kayak celebek gitu kan. Ya, celebek, CLBK gitu kan. Sampai dia cowok ini tuh ngomong sesuatu yang masih bikin gue deg-degan sampai sekarang. Dia ngomong gini, En, mau nggak join bisnis gue? Gampang banget loh, cuman 2,5 juta. Gue kayak tahu-tahu ditawarin jadi nasabah luxury. Udahlah, nggak usah lah MLM gitu kan, nggak usah lah. Kalau misalkan kalian punya uang, buka bisnis, investasi. Kayak gue sekarang, gue ada investasi skala internasional. Nama investasinya adalah Macarin Bule. Tapi gue beda nih, nggak kayak bule hunter yang lain, nggak matre gue. Karena gue sama cowok gue sekarang ini ngejalanin bisnis bareng. Kita buka workshop, ya. Dia work, gue shop. Oke, gitu aja sekian dari gue kayak gitu. Keren. Tadi gue bilang apa? Berbeda banget penampilannya, berbeda juga bentuk komedinya. Tapi berhasil lucu kan? Teman-teman berhasil bilang lucu kan? Kalau lu bilang gak lucu, lu yang manggil komikanya. Capek banget, ada soalnya ada yang komen. Ini apaan sih episode kali? Ada yang kayak gitu. Gue tandain lu ya, gue blokir langsung. Samperin. Gak terlalu jauh takutnya. Tapi tadi kita dengerin sama materi kayak ini lucu banget ya kali kita ya. Keren banget tentang, yang paling gue ini sejujur ya. Jujur tentang dia punya bisnis sama cowoknya, cowok bule. Investasi terbaik. Betul loh. Iyalah, itu investasi selain buat bisnis, buat keturunan juga. Paspor ya kan. Tapi bener, gue lebih milih punya cowok cakep dibandingkan cowok kaya. Kenapa? Iyalah, anjir kalau kaya nih kita tuh bisa bisnis bareng, ya kan? Yeah. Kita bisa mulai bisnis bareng OCBC pertama. Dong, keren. Halus. Kita tinggal ikutin aja tuh, ya kan udah dikasih kemudahannya banyak. Tapi kalau misalnya cowok jelek, gak bisa memperbaiki keturunan. Lo gak bisa mengatur tangan Tuhan. Jadi mendingan cakep aja udah dulu. Menurut kau kalau jelek, mending perawatan dah. Cara ya. Emang suka upside gitu. Enggak, karena ini kan abis itu di-cut. Kita kan biar abis ada ketawanya, haha gitu. Terus punya gue di-cut gitu. Yang penting rame aja dulu. Di-beep gitu ya. Emang gitu. Nggak di-beep, di-cut. Di-beep mah ketahuan tetep ya. Di-cut. Gue cuma butuh ketawanya aja, haha gitu. Lu lagi sadar gak? Tadi nih pas kalian tampil nih Kak. Rame sampai ke belakang. Lu lihat sekarang. Sepi. Iya kan? Emang gak ada otak baca. Iya. Tapi udah selesai penampilan. Emang mereka mau nontonin doang kali Kina sama Kak Eni. Keren. Wah. Akhirnya gue merasakan jadi Bang Ate. Tahu kenapa? Ngeberantakin sendiri, nyapu sendiri. Keren banget, terima kasih untuk Kak Eni yang keren ya dua-duanya tadi kita udah lihat. Karena kan tema kita kali ini juga ada tadi dan mereka tuh udah masuk banget ke dalam temanya. Kayak tadi Kali Quina sempat ngebahas tentang keresahan orang yang baru mulai bisnis tuh ada banyak hal. Biasanya mereka tuh tahu mau bisnis apa tapi nggak ada modalnya, terus nyari pinjaman tuh susah. Karena kan gak semua orang bisa dapat pinjaman. Bisa jadi dia gak memenuhi kriteria. Atau mungkin dari bank juga mereka tuh punya standarisasi masing-masing sendiri. Syarat-syaratnya juga beda-beda gitu kan. Dan dari Kak Eni tadi juga ngejelasin tentang buka bisnis itu dia punya bisnis marketing diri sendiri. Ya walaupun itu punchline tapi itu sebenarnya sesuatu hal yang juga emang benar. Karena kan kayak kita yang di entertainment ini kita jual apa selain diri kita. Jasa kita, diri kita tuh bukan badan ya. Tapi gak tahu kalau ada yang jual badan, gue juga gak tahu. Tapi maksudnya di badan ini kan ada banyak nih teman-teman. Tergantung orang ada yang mau jual bagian pala, mau jual keahlian, mau jual payung. Gue gak tahu. Payung kan, thank you. Mantap nih makin lama ya. Gitu.
Jadi kan ada banyak dan tadi juga dia bilang dengan dia menjual jasanya di komedi dengan skill yang dia punya dia jadi bisa show kemana-mana sampai ke luar negeri di dalam kota juga banyak banget masuk suci dan lain-lain. Terus diajak bisnis MLM sama mantan gebetannya. Tau gak di otak gue mantan lu apos. lu nonton gak kontennya apos? Kan dia gitu kan? Ya, iya luxury gitu kan? Di otak gue apa bang apos mantannya kayak ini. Siapa tahu tapi dia sukses di konten. Di real life gak tahu masa gitu. Tapi sukses lah insya Allah. Terus juga buka workshop sama pacar bule. Pacarnya yang work. Dianya yang shop. Ya betul. Laki-laki itu jubah paling pertama adalah pekerjaannya. Kalau laki-laki gak punya pekerjaan, ya gak usah nikahin orang. Nah kalau mau susah sendiri aja. Kita kan udah capek. Masa nambah lu lagi? Repot bener jadi perempuan. Udah mah hamil ya. Aku bayangin, kan aku baru belum nikah. Nanti abis itu aku curhat ya. Tapi teman-teman semuanya, aku juga mau kasih tau ternyata emang bener-bener banyak banget bisnis-bisnis yang dilakukan sama komika-komika kita. Di episode-episode sebelumnya juga banyak banget komika yang menceritakan tentang perjalanan bisnisnya dia. Baik menjadi konsumen ataupun menjadi pemiliknya atau ownernya. Jadi sekarang untuk para pembisnis atau womanpreneur yang baru mau mulai bisnis atau berani naik level, ini Nyala Bisnis tuh bisa bantu kalian kasih solusinya. Jadi makanya aku tuh mau ngasih tahu buat kalian nih yang baru mau mulai usaha atau butuh pinjaman bisnis. OCBC punya solusinya buat kalian karena ada banyak banget jenis pinjaman bisnis yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Salah satunya itu ada pinjaman tanpa agunan, kemudian ada pinjaman untuk properti dan juga ada pinjaman yang lebih fleksibel supaya cash flow bisnis kalian itu jadi lebih lancar. Nah kalau kalian mau tahu detailnya jelas ya itu kalian ada di website OCBC. Akan kita tulis di bawah sini atau kalau kalian nggak ada di bawah sini nih kalian bisa cek aja di deskripsi, tinggal klik linknya atau kalian bisa langsung aja tuh website OCBC untuk pinjaman bisnis nah gitu. Biasanya langsung ketemu. Kalian klik aja di situ penjelasannya akan lebih detail. Tapi semoga sih tim kita mau ya untuk nulisin di deskripsi ya. Semoga ya, mau ya. Jadi teman-teman yang nonton episode ini bisa langsung klik tak, nah masuk tuh. Gampang banget, bisa mudah dimengerti dan ada banyak banget benefit-benefit lainnya yang mungkin gak aku jabarin di saat ini. Tapi bisa dibaca aja, siapa tahu itu adalah hal yang kalian bisa butuhkan. Kalau gitu kita langsung aja kali ya teman-teman, kita masuk ke segmen berikutnya. Ini adalah segmen yang paling kita tunggu-tunggu. Yaitu segmen penentuan siapa pemenangnya. Akhirnya kita masuk ke babak penentuan siapa pemenangnya di segmen ini. Ini segmen yang paling tunggu-tunggu banget. Dan kebetulan ini tuh episode terakhir dari season ini. Tapi kalau kalian sekarang subscribe, kalian sekarang share videonya ke grup keluarga kalian, ke saudara kalian, ke selingkuhan kalian, ke pacar kalian, ke istri orang, terserah siapapun itu. Kita tambahin seasonnya. Cepetan gue tungguin. 5, 4, 3, 2, 1. Oke kita perpanjang kontrak ya sini ya. Gitu lah gampang kan. Seperti biasa kalian mungkin udah tahu di episode sebelumnya kalau kita tuh menentukan pemenang dari ketawa meter. Yang sebetulnya terjadi di belakang tirai ini. Kita bertanya. Kita akan ulang ya. Tapi disaksikan sama kalian ya. Kita reka adegan ya. Boleh dikasih tunjuk ke penonton-penonton kita ekspresi mereka akan seperti apa ya teman-teman ya. Emang kerjaan camper saja gue, thank you. Yuk kerja yuk, bisa ya? Aman? Yuk thank you. Kita mulai ya semua campers ya. Oke? Oh. Kalian bisa lihat mereka kenapa? Bingung kan? Karena sebetulnya kita akan manggil dulu keduanya langsung depan kita. Dibantu. Kan harus hormati orang tua. Ceritain. Jadi dari Kali Queen atau Kak Eni Yangkah yang akan menang di episode terakhir season 2 dari Adu Cuanda ini? Kira-kira siapa yang menang ya? Ini aku bayar kan? Nanti kita di belakang. Mau berapa? Ayo, mau berapa? Oke kita di sini. Gak ada duit. Pokoknya di sini menang.
kita kayak judi aja. Menang bisa kita bawa pulang, kalah kita jual orangnya. Oh, siap saya. Gue dijual nggak laku. Coba episode kali ini. Ini tentang kayak ini tuh ganti pesona dah. Susah banget. Iya, lu ganti pesona jadi komedi pasrah. Apa aja pasrah. Nah ini dia hadiah kita. Tenang aja teman-teman. Jadi ini tuh bisa digadaikan. Khusus ke produsernya OCBC. Nah gue gak tahu. Jadi kita coba tanya aja nanti ke siapa ya. Bisa digadein dengan budget penonton bayaran kita. Canda-canda. Tapi kira-kira siapa pemenangnya di antara kedua komika kita pada episode kali ini? Jeng. Sekali lagi. Kalian dan Kali Quina. Gak ada. Karena kenapa? Kalian berdua tuh lucu banget. Gak seru. Bener. Soalnya gue dari episode pertama sampai kayak sekarang dimarahin mulu. Jadi kali ini biar adil dua-duanya menang di anjing. Siapa yang komen mulu hostnya brengsek siapa? Kok dia yang menang? Kok bukan ini hostnya gila nih? Gitu nggak? Gue menangin ya yang satu ini dua-duanya. Ini buat kamu aja. Buat kamu aja yang menang. Kamu aja yang menang. Udah. Kami ikhlas. Kasihan diomelin netizen terus. Komika ikhlas. Iya, gue di semua konten dimarahin. Di kontennya Oza dimarahin, di podcast gue dimarahin, di sini juga. Muka lu ngeselin kali ya begini. Kayaknya deh. Gue kan Gen Z toksik yang tadi diceritain. Punya psikolog ya? Iya. Ada 2 sama psikiater. Biar lengkap, biar ada obatnya. Tapi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton episode kali ini. Jadi memang keduanya kita menang karena dua-duanya sama-sama lucu. Dan untuk menuju ke closingan season kita. Siapa tahu nanti next season 3 juga ada lagi yang lebih seru-seru lagi. Diadu cewek antara cewek dan cowok bisa jadi. Takut. Hostnya cewek dan cowok. Cowoknya aja gue rekomendasinya, cewek gak usah gue aja. Jadi gini. Gitu teman-teman ya, kita cari aman dong anjir. Gitu. Tapi seperti biasa buat teman-teman yang udah nonton di rumah, kita sebelum kita closingan, aku punya pantun dulu, tolong dibantu ketik cakep ya. Ya kan mereka nonton, ya kan nih. Mumpung gue masih bridging, cepet ketik cakep. Kirim tapi jangan diketik doang, kirim. Biar banyak kolom komennya, jadi kita gak perlu pakai ads, thank you. Budget ads mahal, breng. Bantuin kita. Kan gue bilang juga dia lebih lucu dari kita. Diangkat ini, diangkat ya. Tolong ya, udah dibantu ya, udah ketik ya, udah komen, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Binatang darat yang besar namanya gajah. Kalau yang di sungai namanya kuda Nil. Jangan takut dan jangan menyerah. Karena usaha takkan mengkhianati hasil. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyak ya. Follow juga di Instagramnya OCBC Indonesia. Ada di, pokoknya di bawah sini. Tolong kerja editornya. Di bawah sini nanti kita kasih TikToknya kita. Jangan lupa di follow, di subscribe channelnya. Dan sampai bertemu lagi di next episode atau di season berikutnya. Bisnis sepi terus, sampai kapan gak mau diurus? Bisnis Fitness Index Indonesia masih rendah loh. Berani naik level aja bareng Nyala Bisnis Fitness Solution di OCBC. Yuk tingkatin kesehatan bisnismu dari bisnis fitness check-up. Terus lanjut ikutan bisnis fitness class. Satu kelas aja nggak cukup bro. Habis itu bisa kelola keuangan deh. Pakai Nyala Bisnis. Biar bisa dapat pinjaman mudah untuk kembangin bisnis lebih besar lagi. Waktunya latih bisnis biar makin cuan dan berani naik level bersama OCBC.